Untuk kepala auditor masing-masing perusahaan, silakan masuk. Baik semuanya, pada hari ini kita akan melakukan audit internal pada Departemen BK5C. Sesi 1. Kepala unit auditor melakukan rapat koordinasi dengan mengundang ketua tim audit untuk bersama-sama mengisi lembar tilik. Lembar tilik yang telah dilengkapi oleh ketua auditor dikirimkan ke auditi untuk melengkapi. Kepala auditor menutup rapat koordinasi tersebut. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas ketersediaannya pada rapat pagi hari ini. Kami dari tim audit BK5C izin memperkenalkan diri. Saya Angelia Purba sebagai Kepala Unit Auditor dan rekan saya Cynthia Rajibowo sebagai Sekretaris Tim Unit Auditor. Saya Sumina Putri sebagai Bendahara Tim Auditor. Saya Arifin Sregar sebagai Wakil Ketua Tim Auditor. Baik, di sini kami akan menyampaikan maksud dan tujuan rapat kita pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah menerima surat pemberitahuan? Terima kasih. Sehubung telah berakhirnya tahun anggaran 2023, maka dengan ini kita akan melaksanakan laporan keuangan perusahaan masing-masing Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan membagikan beberapa tugas dari Bapak Ibu. Mohon diperhatikan, saya sudah mengirim ke bagian laptop Bapak Ibu untuk linknya, boleh dibuka. Jadi saya sudah mengirim link di grup, jadi Bapak Ibu bisa membuka dan melihatnya masing-masing pada perusahaannya masing-masing, boleh dibuka pada perusahaannya. Dan perusahaan yang terakhir yaitu PT Telkom Indonesia Tbk berkaitan dengan piutang, apakah benar Bu? Baik, di sini apakah Bapak Ibu sudah membuka lembar tilik yang sudah saya kirim? Baik, untuk pengisiannya boleh buka ke contoh yang sudah kami berikan. Baik Bapak Ibu, di sini sudah tertera logo. Logo ini Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai dengan logo perusahaan. Yang di atas itu ada tulisan unit, yang mana tulisannya itu berisi audit internal BK5C sesuai dengan perusahaan kita. Baik, untuk yang di bawahnya ada tulisan auditi, jadi ini bisa diisi dengan perusahaan Bapak Ibu, nama perusahaannya. Silakan diisi sesuai dengan yang diminta. Apakah sudah selesai? Baik, kita lanjut ke area audit, di mana area audit ini Bapak Ibu bisa mengisi audit laporan keuangan pada tahun yang sudah berakhir, yaitu pada tahun 2023, dan tidak lupa Bapak Ibu mencantumkan nama perusahaannya. Yang ketiga itu ada kita masuk ke lingkup audit, yaitu Bapak Ibu bisa menambahkan tentang kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk tanggal audit, Bapak Ibu bisa membuat tanggal pada hari ini, tanggal rapat pada hari ini. Dan untuk penyusunannya disusun oleh tim auditor, Bapak Ibu bisa mengisi kepada nama sendiri, nama pribadi, dan nama anggota auditornya. Nanti berkasnya akan diperiksa oleh tim kami sendiri dan diverifikasi oleh tim unit audit sendiri. Baik, kita sekarang masuk ke hasil audit mutu internal. Bapak Ibu boleh langsung
standar dan kriteria. Pada standar dan kriteria ini, Bapak Ibu bisa menyajikan tentang PSAK yang berkaitan dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Sebelumnya sudah dikerjakan, Bapak Ibu sudah mengerjakannya kan di lembar kertas kerja audit? Sudah, Bu. Baik, yang kedua itu pada pernyataan air dan standar, Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan PSAK. Selanjutnya jangan lupa diisi indikator dan targetnya. Baik, silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Apakah ada yang kurang paham atau belum mengerti untuk proses pengisiannya? Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait pengisian lembar filing yang akan diselesaikan pada hari ini. Baik Bu, karena tidak ada pertanyaan dan dianggap semua sudah paham selesai pengisiannya, jangan lupa mengirimkan filenya kembali kepada kami agar kami mengirimkannya kepada pihak audit dan pihak audit yang akan melengkapi step selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya sudah hadir pada rapat kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali ke ruangan. Baik, karena file yang dari ketua tim auditor sudah masuk kepada kita, jadi kita akan memberikan pemberitahuan kepada tim audit agar mereka akan melengkapi data yang untuk waktunya kita berikan 15 menit saja ya Bapak Ibu. Baik, kepada Ibu Sekretaris boleh diserahkan kepada sudah saya. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Yang pertama, kepala audit setelah mendapatkan informasi tentang kewajiban pengisian data, mengisi lembar filing sesuai dengan kolom yang telah ditetapkan. Membagi tugas ke bagian-bagian yang relevan sesuai dengan surat pemberitahuan audit dan memastikan tersedianya dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit. Mengisi pada kolom hasil ED sesuai atau tidak sesuai, audit tim menilai sendiri atau self-assessment apakah menurut audit tim mereka memenuhi atau tidak sesuai dokumen tersedia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya mendapat informasi akan dilakukan pengauditan di MK. Saya sudah mendapatkan lembar filing yang diberikan oleh kepala audit bahwasanya kita ditugaskan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit yang tertera dalam lembar filing. Untuk itu, saya sudah membagi tugas kepada tiap-tiap manajer untuk melengkapi dokumen sesuai dengan tugas masing-masing yang tertera pada link yang sudah saya berikan. Untuk tugasnya saya sendiri, kepala tim audisi, yaitu menyediakan jurnal dan buku besar. Untuk Ibu Roniasi sebagai manajer keuangan bertugas menyediakan laporan keuangan yang akurat. Bapak Daniel sebagai manajer operasional menyediakan informasi mengenai prosedur operasional dan SOP. Itu Bapak Ibu, kita sudah bisa melengkapi dokumen yang diminta pada lembar.
Bagaimana Bapak Ibu, apakah dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi? Baik, mohon dibutuhkan Baik, di sini dokumennya sudah dikumpulkan. Selanjutnya saya akan memberikannya kembali dokumen ini kepada Kepala Unit Audit. Terima kasih untuk tugas kamarnya. Selamat pagi, semoga kita sehat Baik, setelah kami menerima file dari tim audit ini, jadi berkasnya sudah kami terima, dan selanjutnya pada saat ini kami akan memberikan tugas kepada tim auditor. Seluruhnya tim auditor akan mengerjakan tugasnya, dan kepada ketua tim auditor akan membagikan tugas kepada masing-masing anggotanya sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan pada sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3. Ketua auditor mengisi lembar tilik pada kolom yang telah ditentukan setelah audit tim mengisi ED. Membagi tugas kepada masing-masing auditor sesuai perencanaan audit dan memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh audit tim sesuai dengan surat pemberitahuan audit. Mengisi hasil audit dokumen sesuai atau tidak sesuai setelah membandingkan indikator dengan dokumen yang diunggah oleh audit tim. Mengisi lembar tilik dengan lengkap. Baik, kepada ketua tim auditor bisa segera membagikan tugasnya kepada anggota-anggotanya dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Komentar kami, tim unit auditor, kami akan memberikan waktu selama 30 menit kepada tim auditor untuk melaksanakan pengisian lembar tilik. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita telah menerima hasil audit dari unit audit. Jadi di sini kita ditugaskan untuk melakukan pengauditan hasil pada PT Telekomunikasi Indonesia. Kita akan memeriksa hasil lembar tilik yang sudah diisi oleh tim audit. Kita akan membaca apakah dokumen yang diberikan sesuai dengan indikator pengauditan tersebut. Saya akan memberikan tugas masing-masing kepada tim. Di sini saya selaku ketua tim kemudian rekan-rekan auditor sekalian dalam menyusun lembar tulis pada dokumen jurnal dan buku besar dan menyusun laporan hasil audit. Ibu Angelina Purba selaku sekretaris tim saya akan bertugas untuk memeriksa lembar
seluruh ketua auditor agar mengkoordinasi timnya dan membagi tugas kepada seluruh timnya. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya anggap pas dan tidak ada pertanyaan. Maka selanjutnya kita akan masuk kepada sesi audit lapangan. Selanjutnya akan masuk ke sesi 2. Setiap ketua auditor membagi tugas dan mengingatkan kode etik kepada auditor. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita akan lakukan pelaksanaan audit lapangan. Untuk itu saya akan membagikan tugas kepada rekan-rekan kerja sekalian, yang dimana Ibu Angelia bertugas untuk menyiapkan dan mengelola dokumen audit serta mencatat hasil rapat dan diskusi. Dan Bapak Iwan sebagai anggota tim auditor, yaitu melakukan pengujian terhadap transaksi dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Apakah dapat dipahami? Ibu, untuk dokumen yang akan kita bawakan pada audit lapangan apa saja ya? Oke, kepada Ibu Angelia mungkin bisa menyiapkan jurnal dan buku besar, lalu laporan keuangannya itu nanti dapat diperiksa ya pada lembar tilik, dan Bapak Iwan yaitu catatan atas laporan keuangan serta SOP perusahaan. Untuk itu sudah jelas dan mungkin kita bisa segera ke perusahaan. Oke, mungkin sekian aja pembagian tugas pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, kita akan melanjutkan audit lapangan ini pada kelompok yang kedua. Kepada tim auditor dipersilakan masuk. Selanjutnya Bu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi?
pada lembar kilit yang sudah dikerjakan. Menghadapi beberapa kendala teknis dalam sistem akuntansi yang menyebabkan keterlambatan kami dalam proses publikasi. Nah, untuk masalah tersebut, untuk rencana tindak lanjut dari Ibu bagaimana? Rencana dari tindak lanjut Departemen Keuangan ini kami akan melakukan Departemen Keuangan harus mempublikasi nih laporan keuangan perusahaan besar. Terus kami akan mempercepat proses finalisasi, memperbaiki kendala teknis dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Oke, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya izin bertanya lagi, Bu. Apakah ada rencana tindakan yang diambil untuk memperbaiki masalah tersebut? Ya, kami akan melakukan memperbaiki tindakan itu untuk masalah ini, termasuk dengan cara mempercepat finalisasi dan meningkatkan koordinasi antar tim kami. Kami juga akan berkomitmen Ibu untuk memastikan laporan keuangan dan buku besar kami dapat dipublikasikan tepat waktu di masa akan datang nanti. Baik, Bu. Untuk rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutnya seperti yang tadi, departemen kami akan berkoordinasi dengan departemen operasional dan akan lebih teliti dan hati-hati dalam pengumpulan dokumen catatan atas laporan keuangan. Dan juga kami akan memeriksa dan memastikan kembali dalam pempublikasian dokumen yang sebenarnya. Baik, Bu. Jadi untuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, apa yang saya bisa lakukan? Mungkin ada silakan bagi saya, Bu. Silakan saya tanya bisa melihat. Terima kasih. Oke, Bu. Jadi saya sudah melihat dokumennya sudah sesuai dengan laporan keuangan dan sesuai dengan keputusan. Jadi Ibu bisa mengisi kolom tanggapan audit bahwa Ibu setuju akan perihal dokumen ini. Baik, Bu, sudah. Baik, akan sesuai ya Ibu. Baik, karena sudah sesuai dan dokumen sudah saya terima, jadi saya akan memberikan rekomendasi. Sini saya akan memberikan rekomendasi kepada Ibu. Kepada manajer keuangan, yang mana dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan dan buku besar, Ibu dapat memberikan pengakuan dan pengukuran Bu dalam verifikasi lembar kilit ini. Jadi perlu ada pemantauan dan verifikasi buku besar dalam lembar dari buku besar laporan keuangan pada lembar kilit. Jadi untuk seterusnya Ibu bisa selalu dipantau ya Bu untuk buku besarnya dan laporan keuangan supaya tidak salah lagi dalam pengakuan tersebut. Nanti buat kedepannya kami akan lebih memperhatikan lagi ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu. Dokumen catatan laporan keuangan pada pempublikasian sesuai persyaratan nomor 55 dan bagaimana sesuai dokumennya yang diminta. Untuk hasilnya tidak sesuai di publikasi, tidak sesuai dengan yang diminta dikarenakan dia mengakui dokumen jurnal jadi kesehatan ya Pak. Itu buktinya Pak ditemukan di publikasi dokumen jurnal pada lembar ini. Kesimpulannya tidak sesuai Pak ya. Dekat di sini saya bertanya Bapak, mengapa dokumen publikasi ini benar tidak sesuai dengan yang dipublikasikan? Jadi itu adalah ini dalam proses sedang meningkatkan kemudian dalam untuk rencana kita
pada pendidikan Bapak itu setuju. Kemudian sesuai Pak. Saya memberikan waktu kepada Bapak untuk investigasinya. Oke, benar-benar Pak. Begini Pak, saya memberikan rekomendasinya Pak ya. Ini sesuai lah Pak ya. Cuma untuk rekomendasinya Departemen Operasional harus teliti dan memerlukan keterampilan berpikir analitis dan kritis untuk menganalisis data, identifikasi tren dan pola, serta membuat keputusan yang tepat untuk mendorong peningkatan operasional. Setuju dengan rekomendasi Pak? Silakan diisi pada pendidikan Bapak itu setuju. Kemudian sesuai Pak. Saya memberikan waktu kepada Bapak untuk investigasinya. Oke, benar-benar Pak. Begini Pak, saya memberikan rekomendasinya Pak ya. Ini sesuai lah Pak ya. Cuma untuk rekomendasinya Departemen Operasional harus teliti dan memerlukan keterampilan berpikir analitis dan kritis yang kuat untuk menganalisis data, identifikasi tren dan pola, serta membuat keputusan yang tepat untuk mendorong peningkatan operasional. Setuju dengan rekomendasi Pak?